Fly to your city, excited to see your face. Hold me, console me, and then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me. Halo semuanya, kenalin nama aku Iren. Dan di video ini aku mau membahas sedikit review dari bacaan yang berjudul From Past to Present: The Israeli-Palestinian Conflict yang ditulis oleh Burak Elmali. So, bacaan ini sendiri membahas secara cukup lengkap tentang konflik antara Israel dan Palestina. Mulai dari akar sejarahnya, ideologi Zionisme, berbagai perang, sampai respon internasional terhadap peristiwa terbaru di tahun 2023. Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang hubungan internasional, konflik Israel-Palestina ini bisa dijelaskan lewat beberapa konsep penting yang sudah aku pilih. Pertama, kita bisa lihat dari teori realisme. Jadi konflik ini tuh menggambarkan negara Israel berusaha mempertahankan keamanan dan kekuasaan melalui kekuatan militer, sehingga Israel ini memandang keberadaan negara Palestina sebagai ancaman terhadap survivalnya. Jadi mereka tuh terus melakukan tindakan preventif, bahkan ofensif, untuk mempertahankan kontrol wilayah-wilayah strategis seperti di Gaza dan tepi barat. Sementara dari sisi Palestina, perjuangan mereka tuh bisa dipahami lewat konsep nasionalisme dan self-determination atau hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi bisa dikatakan sejak deklarasi Balfour tahun 1917 sampai peristiwa Nakba tahun 1948, Palestina itu sangat berusaha mempertahankan identitas nasionalnya di tengah tekanan kolonialisme dan pendudukan dari Israel. Di bacaan ini juga, dari yang aku pahami, menunjukkan bagaimana narasi menjadi alat politik gitu. Jadi narasi itu sendiri menjadi alat politik. Jadi sang penulis juga menjelaskan bahwa ada dua versi besar, yaitu narasi Zionis dan narasi Palestina. Oke, jadi aku bakal jelasin sedikit apa itu narasi Zionis dan narasi Palestina. Jadi narasi Zionis, mereka tuh menekankan pada tanah yang dijanjikan dan keamanan bangsa Yahudi. Sedangkan narasi Palestina yang menekankan pada kolonialisme, perampasan tanah, dan hak pengungsi untuk kembali. Kalau dari yang aku lihat, dalam teori konstruktivisme, hal ini tuh menarik karena identitas dan makna yang dibentuk oleh kedua pihak, Israel dan Palestina itu, mempengaruhi tindakan politik dan kebijakan mereka. Dan selain itu, aspek kolonialisme pemukim atau settler colonialism juga penting banget di sini. Sang penulis juga menyebut bahwa pembentukan Israel tuh adalah hasil